لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل القرآن طمأنينة للقلوب وجعل لها أنرين الذنوب ودنس العيوب ومطردة للوسواس الخناس الكذوب وسببا موصلا إلى كشف الأسرار ومطالعة الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى كل أمر محبوب وفعل المطلوب وعلى آله وأصحابه المقتفين على خير أسلوب. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني كلمات التي عرضت على عمي وردها علي فهي له نجاة. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin sekalian, segala puji marilah sama-sama kita hantur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat Islam dan imannya kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, tiada yang kuat selain Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini masih memberikan istiqomah kepada kita dalam keimanan dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Sayyidul Mursalin wa Khatimin Nabiyyin Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan Islamnya kepada kita. Karena keimanan dalam kehidupan ini penting, hadirin sekalian. Keimanan dalam kehidupan dibutuhkan. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu taala anhum berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati-matian mengeluarkan harta dan diri mereka untuk di jalan Allah, untuk bagaimana mereka bisa menikmati manisnya iman. Mereka bisa lurus keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membawa iman yang sempurna. Dan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana seluruh manusia dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini penting dalam kehidupan kita, hadirin sekalian. Sahabat radhiyallahu taala anhum ketika berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan seseorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ketika sampai di tempat penguburan, liang lahatnya belum dibuat. Maka para sahabat berserta Rasulullah SAW duduk menunggu dibuatnya liang lahat. Sahabat radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ka'annama fi ru'usina thair." Seakan-akan di atas kepala kami itu ada seekor burung. Duduk dengan tenang. Ketika itu Rasulullah SAW sedang memegang sebuah tongkat yang ditusuk-tusukkan ke bawah bumi. Maka Rasulullah SAW pun menangak ke atas langit dan bersabda kepada seluruh sahabatnya, "Ista'idzu billah min adzabil qabri." Hati-hati kan, mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 2 atau 3 kali Nabi Muhammad SAW mengulangnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, akan datang 2 malaikat kepada orang ini, lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka orang itu pun menjawab, "Rabbi Allah." Tuhanku adalah Allah. Maka malaikat itu pun, kata Nabi Muhammad, bertanya lagi kepada orang ini, "Wa ma dinuka?" Dan apa agamamu? "Dini al-Islam." Agamaku adalah Islam. Maka malaikat bertanya lagi kepada orang ini, kata Nabi, Man rajulul ladzi bu'itsu fikum?" Siapakah seseorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Maka orang itu pun menjawab, "Huwa Rasulullah." Dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu pun berkata lagi, "Bagaimana engkau tahu?" Orang itu pun menjawab,
Qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran, wa amantu wa sadaqtu, dan aku beriman kepada Al-Quran dan aku membenarkan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, hambaku ini benar, maka bukakanlah pintu untuk menuju surga kepadanya. Gelarkanlah di atas kuburannya permadani dari surga, dan bukakan pintu untuk menuju surga kepadanya. Maka angin-angin dalam surga yang berbau harum pun masuk ke dalam kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, maka akan dibuka, ayuftahu lahu fiha, maka kuburnya akan terbentang madda basari, seluas mata memandang. Inilah hadirin sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya keimanan dalam hidup kita. Ini orang yang beriman, sukses dunia akhirat. Kalau kita tidak memiliki iman, hadirin sekalian, ketika malaikat bertanya kepada seseorang yang tidak memiliki keimanan dalam kehidupannya, di dalam kubur malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan engkau? Maka orang ini pun akan menjawab, "La adri." Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Malaikat pun menjawab, "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Maka orang ini pun menjawab, "Aku tidak tahu." Malaikat bertanya lagi kepada orang tersebut, "Siapakah laki-laki yang diutus kepada engkau?" Orang kafir ini pun menjawab, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu." Maka Allah SWT berfirman kepada malaikatnya, "Dia bohong. Maka hamparkanlah permadani dari neraka untuknya, dan bukakanlah jalan untuk menuju neraka kepadanya." Maka angin-angin bau busuk dari neraka masuk ke dalam kuburnya. Maka kuburannya tersebut yudhayifu alaihi kubrahu, maka kuburannya tersebut akan menghempitnya hatta takhlifa, sampai bersilangan, tulang rusuknya saling bersilangan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya keimanan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, mengistiqomahkan kepada kita dalam keimanan kepada kita. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqwa?" Wahai Rasulullah, siapakah yang kuat untuk berdiri pada hari kiamat seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada saat hari ketika seluruh manusia berdiri di depan Tuhan seluruh alam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yukhaffafu 'alal mu'minin." Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hari kiamat kepada orang-orang yang beriman, hatta yakuna 'alaihi kasalawatil maktubah. Sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan hari kiamat ini serasa kepada orang yang beriman seperti berdiri untuk salat wajib. Ini saja. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, berapa kecil pun iman kita, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan surga. Walaupun seseorang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah seumur hidupnya, pasti Allah akan jatah imannya di dalam surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal qiyamati majan nasu ba'dhum ba'dha." Pada hari kiamat seluruh manusia panik satu sama lain. Fayatuna Adam alaihi salatu wassalam. Seluruh manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. "Isfa' lana ila rabbuk." Seluruh manusia itu berkata kepada Nabi Adam, "Mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami." Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam menjawab, "Lastu laha." Itu bukan pekerjaan. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Walakin alaikum bi Ibrahim alaihi salatu wasallam fa innahu halilur rahman. Akan tetapi pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh manusia pergi, fayatuna Ibrahim. Seluruh manusia pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi Ibrahim? "Lastu laha." Bukan aku. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Maka Nabi Ibrahim memerintahkan, "Walakin alaikum bi Isa alaihi salatu wassalam." Akan tetapi kalian pergilah kepada Nabi Isa. Dia adalah ruhullah, kalimatullah. Maka seluruh manusia pergi kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa pun sama menjawab, "Tidak, aku tidak bisa. Akan tetapi kalian pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kata Nabi Muhammad, seluruh manusia mendatangiku, maka aku pun meminta izin kepada Tuhanku. Fastadzinu ila rabbik, aku meminta izin kepada Tuhanku. Wa ya'dzanu li, maka Tuhanku pun mengizinkan aku. Wa yulhimuni mahamidah fa ahmadahu biha, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadaku sebuah puji-pujian untuk memujinya. La tahdhurunil an, yang pada saat ini belum ada di dalam hatiku. Fa ahmadahu bitilkal mahamidi, maka aku pun kata Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut. Tsumma akhirul lahu sajidan, kemudian aku pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala engkau. Wa qul yusma', katakan, maka perkataanmu akan didengar. Sal tuqah, mintalah kepadaku, maka permintaan engkau akan dikabulkan. Isfa' tu syafa', syafaat engkau akan diterima. Tolonglah siapa yang engkau mau tolong. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa di hadapan Allah, bukan untuk keluarganya hadirin sekalian, bukan untuk paman bibinya, tapi untuk kita sebagai umat. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ummati, ummati, umatku ya Allah. Bagaimana umatku? Umatku ya Allah. Maka Allah SWT berfirman, intalik, pergilah engkau, fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu asyiratin minal iman. Pergilah engkau ke dalam neraka, selamatkanlah orang yang dalam hatinya ada iman sebesar biji zawawut. Maka Rasulullah SAW pun pergi untuk menyelamatkan umatnya ke dalam neraka. Tsumma a'udu, kemudian aku pun kembali, kata Nabi, wa ahmadahu bitilkal mahamidi, aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian tersebut. Tsumma akhirul lahu sajidan, maka Nabi Muhammad sujud kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepala engkau wahai Muhammad. Wa qul yusma' laka, berkatalah apa yang engkau mau katakan, sesungguhnya engkau akan didengar. Wasal tuqah, mintalah apa yang engkau minta, engkau akan dikabulkan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ummati, ummati, ya Allah umatku ya Allah, bagaimana keadaan umatku ya Allah? Maka Allah SWT berfirman, intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarratin aw khardalatin minal iman. Pergilah engkau ke dalam neraka, kata Allah, selamatkanlah orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji zarah, walaupun sebesar debu, pergilah engkau untuk menyelamatkannya. Maka Rasulullah SAW pun pergi untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian kembali lagi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahmadahu bitilkal mahamidi, kemudian aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut. Tsumma akhirul lahu sajidan, kemudian aku sujud lagi, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berfirman lagi, ya Muhammad, angkat kepala engkau, angkat kepalamu. Sal tuqah, mintalah apa yang engkau ingin minta, aku akan berikan kepada engkau wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah umatku ya Allah, ummati, ummati. 3 kali Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, meminta ampunan kepada umatnya. Maka Allah SWT berfirman, intalik minha fa akhrij minha, pergilah engkau dan selamatkan dari neraka man kana fi qalbihi adana misqal habatin khardalin minal iman. Pergilah engkau dari ke dalam neraka, selamatkanlah umatmu yang ada dalam hatinya iman walaupun lebih kecil daripada debu. Inilah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tsumma rabi'ah, kemudian aku pun balik lagi yang keempat kalinya. 4 kali Rasulullah SAW balik kepada Allah untuk memintakan ampunan kepada kita. Rasulullah sujud di hadapan Allah, maka Allah pun berkata dengan firman yang sama. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah orang dalam neraka yang hanya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah seumur hidupnya, yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, tidak pernah beribadah apapun. Maka Allah SWT berfirman, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi keazamanku, demi kemuliaanku, maka aku akan keluarkan dari neraka orang yang hanya seumur hidupnya hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah hadirin sekalian, sekecil-kecilnya iman
Allah SWT akan balas kepada kita surga. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku hanyalah untuk orang-orang yang berbuat dosa besar di kalangan umat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tanggung jawab, Nabi yang perhatian kepada umatnya, Nabi yang Masya Allah, beliau adalah mati untuk umatnya. Hadirin sekalian, maka umatnya Nabi Muhammad SAW ini umat yang terbaik, yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja seumur hidupnya, Allah jatahkan dia surga. Rasulullah SAW bersabda, man kubila kalimatil lati, siapa yang mau menerima kalimat aratu ala ammi, yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya, kemudian ia tolak, fahiyalahu najatan, maka kalimat tersebut akan menjadi keselamatan untuknya. Hadirin sekalian, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih istiqomahkan kita dalam keimanan. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala akan matikan kita dalam husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian yang saya sampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari kesalahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.